Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah sampailah kita pada materi kita hari ini, yakni tentang wakalah. Yang akan kita bahas hari ini adalah ayat tentang wakalah. Baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita dapatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Ayat tentang wakalah ya, tentu teman-teman sudah mengenal apa itu wakalah. Wakalah itu perwakilan. Bahasa Indonesianya simpelnya seperti itu. Bagaimana kita apabila memiliki sesuatu transaksi tetapi kita tidak bisa melakukannya sendiri, maka kita membutuhkan seseorang untuk mewakilkan hal itu, untuk mewakili kita seperti itu. Lalu bagaimana landasan hukumnya dalam Islam? Di dalam materi hari ini saya membahas ayat tentang wakalah, yakni Al-Kahfi ayat 19. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadukum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzuru ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhum wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Kemudian kita lanjut kepada terjemah perkata. Oke. Wa kadzalika, dan demikianlah ba'asnahum, kami bangunkan mereka liyatasaalu, agar mereka saling bertanya bainahum, di antara mereka sendiri. Qala, ia berkata, qailun, suatu perkataan, minhum, di antara mereka, kam, berapa lama maksudnya di sini, labistum, kamu berada di sini. Qalu, mereka menjawab, labisna, kita berada di sini, yauman, sehari, au, atau ba'da, setengah, yaumin, hari. Qalu, berkata yang lain lagi, rabbukum, Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bima, berapa lama, labistum, kamu berada di sini. Faba'asu, maka suruhlah, ahadukum, salah seorang di antara kamu, biwarikikum. Kalau kita melihat secara tekstualnya ya, biwarikikum dengan lembaran kamu, maksud di sini apa? Dengan uang perak kamu. Kalau semua kita melihat di terjemahan Quran terjemah seperti itu. Hadihi, ini, ila artinya ke, seperti itu. Tapi dia fungsikan di sini sebagai pergi ke Al-Madinah, kota. Falyanzur, maka hendaklah dia melihat, ayyuha, manakah azka ta'ama, makanan yang lebih baik. Azka ini lebih baik. Kemudian makanya zakai itu kan artinya baik, to'aman, makanan, faliyatikum, maka hendaklah ia datang kepada kalian, birezakin, dengan rezeki. Rezeki yang dimaksud adalah tentunya makanan. Kemudian minhu, darinya, dari apa? Dari uang perak yang tadi ya, dari uang perak tadi. Kemudian waliyatalataf, lalu hendaklah ia berlaku lemah lembut. Wala, dan jangan sekali-kali yusyarona, menceritakan bikum, tentang dirimu, ahada, kepada seorang pun. Kemudian kita lanjut kepada asbabun nuzul dari ayat ini, adik-adik sekalian. Di sini yang saya kasih garis bawah adalah suatu pernyataan, tanyakanlah olehmu kepada Muhammad tentang 3 hal. Jika ia dapat menjawabnya, maka dia adalah nabi yang diutus. Akan tetapi jika ia tidak dapat menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Memang asbabun nuzul dari Al-Kahfi ini secara keseluruhan memang, dan diantaranya adalah ayat yang sedang kita kaji bersama ini. Ini merupakan suatu riwayat yang dikemukakan oleh kaum Quraisy yang mereka mengutus An-Nadhr binti Haris, seperti itu, dan Uqbah bin Abi Mu'id untuk bertanya tentang kenabian Muhammad dengan cara menceritakan sifat-sifat Muhammad dan segala sesuatu yang diucapkan olehnya kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah, seperti itu. Karena kenapa? Karena orang-orang Quraisy ini menganggap bahwa pendeta-pendeta itulah yang memiliki keahlian dalam memahami kitab yang diturunkan terlebih dahulu dan memiliki pengetahuan tentang ilmu tanda-tanda kenabian yang mana orang Quraisy ini tidak mengetahuinya. Kemudian berangkat kedua utusan tadi ke Madinah dan bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tersebut sesuai apa yang diharapkan oleh kaum Quraisy. Kemudian pendeta itu berkata kepada utusan Quraisy tersebut, tanyakanlah kepada Muhammad tentang 3 hal. Kalau ia mampu menjawabnya, maka ia memang nabi. Kalau tidak, berarti dia hanya mengaku-ngaku, seperti itu.
Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang bepergian dan apa yang terjadi pada mereka. Karena memang kisah ini adalah kisah yang amat menarik seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang pengembara yang sampai ke Masyrik dan Maghrib dan apa yang terjadi pada mereka. Dan yang terakhir adalah tentang ruh. Maka pulanglah utusan tadi kepada kaum kafir Quraisy. Seraya berkata, kami datang membawa sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menentukan sikap antara tuan-tuan dan Muhammad, seperti itu. Itu kata dua utusan tadi. Kemudian mereka pun kemudian berangkat kepada Rasulullah menanyakan 3 persoalan tadi. Rasulullah menjawab, aku akan menjawabnya tentang hal-hal yang kamu tanyakan itu tanpa menyebut insya Allah. Lalu pulanglah mereka semuanya. Rasulullah setelah berkata demikian, beliau sangat-sangat menunggu wahyu ini turun kepada beliau sampai 15 malam seperti itu. Tetapi malaikat Jibril tidak kunjung datang, sehingga orang-orang muslim di Makkah waktu itu mulai goyah. Dan mereka sangat sedih karena kok Rasulullah ini lama sekali tidak mendapatkan wahyu seperti itu. Mereka tidak tahu apa nih yang harus dikatakan kepada kaum kafir Quraisy gitu. Kemudian suatu ketika datanglah malaikat Jibril seraya menegur Rasulullah karena memang ketika kita mengungkapkan sesuatu yang belum terlaksana, maka ucapkanlah insya Allah. Jika Allah berkehendak, maka dikehendakilah seperti itu kan ya. Dan ini memang adabnya yang kemudian diajarkan kepada kita setelahnya. Nah, kemudian malaikat Jibril pun membawa surat Al-Kahfi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Kemudian kita beralih kepada tafsirnya. Di sini saya sampaikan tafsir Al-Muyassar ya. Dan sebagaimana ajaibnya kekuasaan kami dalam melakukan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka kami pun membangunkan mereka setelah berlalu waktu yang begitu lama agar mereka saling bertanya satu sama lain tentang berapa lama mereka tertidur dalam gua tersebut. Sebagian mereka menjawab, kita tertidur di sini selama sehari atau setengah hari. Sebagian lain tidak mengetahui berapa lama mereka menetap di dalam gua itu. Sembari berkata, Tuhan, kalian lebih tahu dengan jangka waktu tertidur kalian di tempat ini. Serahkanlah pengetahuan kepadanya dan kerjakan saja apa yang mendatangkan manfaat bagi kalian. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke negeri kita dengan membawa uang perak kalian ini. Dan hendaklah ia mencari siapakah di antara penduduk yang lebih baik makanan dan usahanya. Dan hendaklah ia berhati-hati ketika masuk dan keluar darinya. Dan ketika berinteraksi dengan mereka, hendaklah ia cermat dan menjaga rahasia. Tidak membiarkan seorang pun mengetahui perihal kalian karena hal itu akan mendatangkan bahaya yang besar. Memang dari sini kita bisa melihat ya, pada waktu itu Ashabul Kahfi tertidur pada masa di mana rajanya sedang zalim dan mengejar-mengejar mereka karena mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah, maka mereka pun bersembunyi di dalam gua seperti itu. Kemudian dikisahkanlah seperti ini. Yang kita bisa garis bawahi di dalam ayat-ayat ini mulai dari kata wa kadzalika ba'atsna liyatasaalu bainahum, seperti itu. Ini kan artinya tadi, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya ya di antara mereka sendiri. Nah, saling bertanya ini ya tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Kemudian qala qailun minhum kama labistum, berkatalah mereka, salah seorang dari mereka ya, yakni berapa lama mereka tertidur. Hal ini soalnya mereka menanyakan ini merasa keadaannya itu tidak seperti biasanya, seperti sangat sebentar, tapi apakah benar sebentar seperti itu, tapi kok keadaannya tidak seperti itu. Kemudian pada selanjutnya para ahli tafsir ini juga mendapatkan bahwa mereka itu memasuki gua pada waktu pagi dan Allah membangunkan mereka di sore hari. Oleh sebab itulah mereka mengatakannya kayaknya sepanjang hari seperti itu. Kemudian pada tadi ada satu kata qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Nah, pada kata ini yang mana kalau secara arti kan kita mengartikan bahwa mereka berkata ya,
kepada yang lainnya bahwa Rabbukum, Tuhan kamu ini lebih mengetahui berapa lama kamu di sini, karena mereka sendiri tidak benar-benar yakin kalau mereka hanya sehari, ada keraguan di situ. Nah, di situ maka kemudian berlanjutlah pada kalimat setelahnya. Fa ba'asu ahadukum biwarakikum hadhihi. Maka mereka menyuruhlah salah satu orang dari mereka itu dengan membawa warok. Warok itu kan bisa dianggap sebagai mata uang seperti itu. Mata uang yang mereka miliki waktu itu adalah perak seperti itu. Untuk pergi ke Madinah waktu itu, kalau seumpama para mufasir ini berpendapat bahwa kota yang dimaksud adalah kota Afsus, itu yang dulu mereka tinggali, kemudian sekarang disebut dengan kota Tarsus juga. Atau ada juga pendapat lain itu di negeri Oman seperti itu, Urdun. Ada juga yang dikenal dengan Ar-Rokim seperti itu. Memang banyak sekali istilah-istilah kota yang ditafsirkan oleh para mufassir tersebut. Kemudian falyandur ayyuha azka tu'ama, lalu mereka diminta untuk memperhatikan keluarga mana nih yang paling baik makanan dan paling halal mata pencariannya, karena mereka memang benar-benar screening, benar-benar tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang haram seperti itu. Apalagi pada masa mereka tertidur kan sangat minim sekali orang-orang seperti itu yang mana mata pencariannya halal, sehingga makanan dimilikinya pun halal, dan kemudian ketika ditukarkan mereka mendapatkan makanan yang halal. Disinilah kehati-hatian mereka bahkan dalam soal yang konsumtif seperti itu. Paling benar bagaimana proses penyembelihannya juga. Kemudian karena memang waktu itu orang kafir menyembah hewan itu memang diperuntukkan untuk berhala seperti itu, dan ditakutnya ketika sudah disembelihkan hewan untuk berhala, berarti kan tidak halal ya, maka itu yang ditukarkan maka akan menjadi haram juga seperti itu. Mereka sangat berhati-hati atas itu. Kemudian waliyatalattaf, nah maka hendaklah ia berlemah lembut. Nah di sini itu maksudnya adalah lembah lembut agar mereka ini pandangannya ini tidak dikenali atau tidak kemudian mereka ditipu, yang akhirnya terbongkar rahasia mereka yang mereka ini sedang bersembunyi. Wala yusyirunna bikum ahada pada akhirnya, dan janganlah dari kalian ini membiarkan ada orang yang tahu tempat persembunyian, karena itu akan mendatangkan bahaya yang sangat besar kepada mereka seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir. Dari sini saya meminta kepada kalian untuk meringkas penjelasan dari tafsir ayat wakalah ini sebagai bentuk pemahaman kalian untuk materi kita. Marilah kita akhiri materi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.